Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Susan di episode Berbagi Kisah. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber kita, yaitu Bapak Mas Tony, dan kita akan mengangkat tema dengan antara nyawa dan waktu, yaitu tantangan petugas penanggulangan bencana. Nah, kali ini kita di sini sudah hadir Bapak Mas Tony. Beliau adalah operator layanan tim reaksi cepat BPBD Tabalong. Kita akan berkenalan dulu dengan Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih juga kami Pak atas kehadiran dan Pak Mas Tony bisa bersama kami di acara Berbagi Kisah pada episode kali ini. Baik Bapak, kita akan langsung berbincang-bincang ya Bapak. Baik, nah pemirsa, kita akan memulai dari pertanyaan pertama, yaitu Pak Mas Tony, bisakah Bapak sedikit ceritakan bagaimana Bapak mengawali terjun menjadi petugas penanggulangan bencana ini? Iya, pertama-tama dulu kita lagi masih belum bekerja, jadi kebetulan jiwa sosial kita sudah tumbuh waktu dulu lagi belum bekerja. Jadi waktu belum bekerja itu kita dulunya pertamanya itu ikut di penanggulangan bencana kebakaran, masyarakat di RT. Jadi alhamdulillah kebetulan yang ditunjuk jadi ketuanya dulu ulun sendiri waktu pertama sebelum kita bekerja. Jadi dari situ kita sudah merasakan bahwa pentingnya menolong orang banyak atau masyarakat luas. Oke. Mulai berapa lama Bapak menerjuni atau bekerja sebagai petugas penanggulangan bencana ini, Pak? Kalau di petugas penanggulangan bencananya dari 2015. 2015. Kalau dari awalnya kita dulu di Damkar dulu Bu. Dulu kan belum ada penanggulangan bencana, masih ada pemadam kebakaran aja satu. Kita masuknya di 2008 dulu. Oh, 2008. Baik Bapak. Kemudian apa yang menjadi motivasi Pak Mas Tony, motivasi terbesar dalam menjalani profesi yang tentunya penuh resiko ini Pak ya? Iya. Apa motivasinya Pak? Motivasi kita yaitu tadi pentingnya untuk membantu orang lain, membantu masyarakat. Dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat bahwa inilah petugas penanggulangan bencana dan inilah pekerjaannya, kemanusiaannya untuk membantu semua masyarakat yang terkena bencana. Oke, motivasinya itu menolong Pak ya, dan membantu orang yang sedang kesusahan ya, baik itu bencana maupun yang lain Pak ya. Baik, kemudian Bapak Pak Mas Tony bisa dijelaskan secara singkat apa saja tugas utama petugas penanggulangan bencana yang di lapangan nih Pak? Iya, tugas yang utama penanggulangan bencana di Kabupaten Tabalong ini kita menanggulangi atau memberikan pertolongan kepada orang apabila orang itu misalnya ada masyarakat di desa mana itu kan di desa tertentu yang minta pertolongan bahwa ada beritanya orang hilang, misalkan seperti orang hilang, anak hilang di sungai. Nah, jadi masyarakat itu sudah tahu, positif sudah tahu dari ibaratnya anak-anak kan sudah tahu dari temannya bahwa temannya itu hilangnya di sungai. Nah, jadi tugas utama BPBD itu menanggulangi ataupun menolong orang yang tenggelam di sungai. Mencari orang itu. Itu pun juga BPBD Kabupaten Tabalong ini sebenarnya Bu, semua bencana yang ada di Kabupaten Tabalong itu yang ditangani. Yang termasuk kebakaran pemukiman. Walaupun kebakaran pemukiman itu ranahnya dari Damkar. Ya, jadi ranah Damkar itu pemadam kebakaran pemukiman. Dan dari kami BPBD itu semua bencana yang ada di Kabupaten Tabalong termasuk pemukiman tadi. Jadi melingkupi semua kejadian ya yang ada di Tabalong. Baik Bapak, kemudian untuk bencana tadi persiapan apa saja? Misalnya contoh yang Bapak sebutkan tadi, misalnya ada anak tenggelam,
Itu persiapannya apa saja Pak? Atau mungkin perlu perlengkapan apa saja yang harus disiapkan? Oh iya. Jadi kita pada saat menerima laporan dari masyarakat bahwa ada anak tenggelam, jadi kita kan TRC Bu, tim reaksi cepat. Jadi di kantor kami itu, kantor BPBD itu ada piketnya. Piketnya jaga posko 1 kali 24 jam. Ada beberapa orang jaga yang khusus piket, misalnya 5 orang khusus piket. Jadi apabila ada laporan bencana seperti tadi orang hilang tadi, jadi mereka yang terjun langsung ke lapangan duluan, memastikan bahwa itu memang terjadi di situ, dan begitu memang benar terjadi di situ, mereka yang memberitahu lagi ke kantor. Nah, di situ kami di kantor semua sudah siap-siap mempersiapkan alat-alat apa-apa yang ingin dibawa pada saat penanggulangan orang tenggelam tadi, anak tenggelam tadi. Jadi seperti lap jacket, terus kayak perahu, terus alat dayung, juga mempersiapkan mesin-mesinnya, juga mempersiapkan bahan bakarnya, punya semua alat-alat yang dibutuhkan pada saat pencarian pertolongan di air itu. Oke, jadi sudah disiapkan Pak ya. Oke, baik. Kemudian dalam kondisi darurat, apa hal pertama yang harus dilakukan oleh tim saat tiba di lokasi bencana? Jadi pada saat tiba di lokasi bencana bahwa positif orang itu tenggelamnya di sungai, di sana kita langsung menggabungkan antara relawan kita di Tabalong ini, ada UPBS kan, beberapa UPBS yang hadir, yang mereka juga tahu beritanya dari grup. Kan kami ada grupnya Bu sama UPBS juga, jadi mereka sudah tahu, mereka juga berangkat. Begitu kami sampai di sana, jadi di situ kita kumpulkan semua, jadikan satu. Terus kita berikan pengarahan di situ, berikan pengarahan bagaimana teknik pencariannya, bagaimana, dan bagaimana juga untuk supaya kita safety kita diri sendiri dulu, safety swadaya itu juga, tim itu relawan juga, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita kumpulkan semua, kita beri pengarahan. Sebelum kita menolong orang lain, kita jaga safety kita, ada artian kita tolong diri kita sendiri dulu. Dalam artian tadi kita harus mempersiapkan alat-alat yang untuk kita terjun ke sungai tadi, seperti lap jacket, helm, itu harus lengkap. Jadi harus mempersiapkan diri dulu, diri sendiri sebelum menolong orang lain. Ya. Baik Bapak. Baik pemirsa, kita akan kembali ke segmen kedua. Kekuatan sejati tidak datang dari kemampuan fisik, tetapi dari tekad yang gigih dan hati yang berani. Di saat yang paling gelap, kehadiran Anda adalah cahaya bagi mereka yang membutuhkan. Tetap di segmen kedua. Pemirsa, kita lanjut ke segmen kedua, yaitu pengalaman dan tantangan. Masih bersama Pak Mas Tony yang membersamai kita pada hari ini. Bapak, pernahkah Bapak berada di situasi di mana harus berpacu dengan waktu dan juga menyelamatkan korban? Bisa diceritakan pengalaman tersebut, Pak? Ya, pernah dulu kita berpacu dengan waktu dan kita harus menolong orang itu pada saat kita menerima laporan, seperti yang orang tenggelam tadi ataupun orang hilang di darat. Kita tuh mencarinya Bu, memang kita mencari dalam artian mencarinya dengan hati-hati juga. Walaupun tantangannya berat, kita akan kadang masuk ke dalam hutan. Kalau orang yang hilang di darat itu masuk ke dalam hutan, sedangkan di dalam hutan itu kita tahu resiko-resiko apa yang kita temui di dalam hutan. Itu seperti apa Pak? Seperti kalau yang pencarian orang hilang di darat itu Bu, misalnya di dalam hutan itu seperti kayak binatang buas. Ya, itu yang patut kita waspadai. Pak ya. Pencarian dalam malam hari pun kita juga hati-hati. Karena gelap ya, kita nggak tahu apa yang harus dihadapi ya Pak ya. Nah kemudian apa tantangan terberat yang pernah Bapak hadapi saat bertugas di lapangan? Tantangan terberat itu pernah waktu
penyelamatan korban orang tenggelam yang ditemukannya pada malam hari, Bu. Itu tantangan terberat pada malam hari, karena kita dalam artian di sisi lain kita harus menolong si korban itu, sedangkan di malam hari itu kita memang kurang efektif untuk pencarian orang tenggelam itu. Berhubung orang yang tenggelam itu, si korban itu kelihatannya di malam hari, mengapungnya di malam hari, terpaksa kita harus menceburkan diri ke sungai untuk mengambil mayat tadi, korban tadi. Walaupun malam hari, walaupun kita tahu di malam hari itu bahayanya juga sangat besar. Iya, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, dalam proses pencarian itu berapa lama dan berapa orang tim untuk terjun ke lapangan tersebut, Pak? Oh, iya. Kalau pencarian itu, Bu, itu tadi seperti saya bilang tadi, kan kita tidak mungkin kita mencari sendiri, satu tim kita BPBD sendiri tidak mungkin, karena para relawan-relawan pun juga ikut mencari karena terdorongnya rasa kemanusiaan mereka. Ya, jadi kita tidak bisa membatasi mereka mau mencari, cuman kita berikan pengarahan. Misalkan di dalam perahu itu ada 4 orang, jadi kalaunya sampai menepi lagi ke tebing itu harus 4 orang juga. Jadi kita dalam artian pencariannya itu dalam hati-hati, kita berikan silakan, ada beberapa. Cuma kalau efektifnya di perahu itu, Bu, memang 4 orang. 4 orang. Di perahu itu. Iya. Dari kami BBD kadang-kadang 2 perahu, jadi 8 orang yang terjun. Jadi langsung 8 orang, Pak, ya? Dengan 2 perahu. Dengan 2 perahu. Dari pihak relawan, kalau mereka memang bisa menangani diri mereka sendiri, kan sudah diberitahu tuh bagaimana menyelamatkan diri sendiri. Kadang-kadang mereka itu dalam perahu tuh yang memungkinkan 5 orang, mereka 5 orang. Dalam artian itu tadi, kita tidak bisa menegur para relawan itu bagaimana, karena itu hati nurani mereka sendiri, kemanusiaan mereka sendiri. Terpanggil untuk ini. Cuman kita beri pengarahan juga, harus berhati-hati pada saat menolong orang lain. Jangan sampai begitu kita menolong orang lain, malah kita yang ditolong orang. Baik, Bapak. Tadi Bapak ada sudah menyinggung persiapan bagaimana cara mencari pencarian orang yang hilang, ya Pak ya. Nah, mungkin lebih rincinya, Pak, tahapan-tahapan apa saja yang perlu dipersiapkan, misalnya kalau misi pencarian orang yang hilang. Mungkin semacam detektif juga, Pak ya. Jadi dalam misi pencarian orang hilang tadi, Bu, itu tadi sudah saya bilang pertama tadi juga. Begitu ada laporan, jadi kita berangkatkan satu tim, satu regu yang piket tadi. Satu regu yang piket tadi berangkat. Jadi semua kru itu sudah dipersiapkan skillnya, Pak ya? Iya. Untuk menghadapi apapun bencananya. Iya, sudah siap semua, Bu. Karena kami di BPBD itu seluruh anggotanya yang ada di seluruh TRC yang ada di BPBD itu sudah dibekali pengalaman semua. Sudah pernah diikutkan pelatihan juga keluar daerah juga. Jadi masing-masing sudah tahu kalau bencana ini kayak apa, bencana yang ini kayak apa. Oke, sudah punya tanggung jawabnya masing-masing, Pak ya, dan punya keilmuannya sendiri-sendiri. Jadi dimanapun apapun kejadiannya mereka sudah siap sedia. Iya. Baik, Bapak. Kemudian sekarang pertanyaannya lagi, seberapa besar tekanan psikologis yang dirasakan saat Bapak melihat korban atau situasi yang mengancam nyawa? Misalnya mungkin kalau mengancam nyawa tadi seperti kebakaran, Pak ya? Iya. Atau mungkin begitu menerima laporan ada yang jatuh tenggelam, mungkin seperti itu. Bagaimana dampak psikologi Bapak gitu, Pak? Dampak psikologi kami memang sangat berat, Bu ya. Pertama menerima laporan tuh, karena begitu kami menerima laporan telepon dari masyarakat, hati nurani kita itu sudah terpanggil, seperti misalkan seperti kayak kebakaran, Bu ya, kebakaran lahan. Nah, di situ begitu ada salah satu warga menelepon ke posko kami, ke kantor kami, bahwa ada kebakaran lahan mendekati dengan pemukiman. Nah, di situ kami yang sambil was-was, dalam artian kita berangkat ke sana menolong orang, memadamkan api lahan tadi ataupun kebun orang tadi.
supaya jangan sampai mengenai rumah orang itu, bagaimana caranya. Jadi pada saat berangkat itu pun kami memang kita manusia itu tidak bisa diingkari Bu ya. Begitu mendengar berita itu otomatis kita langsung terpanggil ya? Iya, terpanggil, dan hati kita langsung bagaimana supaya cepat gitu sampai ke sana. Walaupun kita sudah secepat semaksimal mungkin cepatnya sampai ke sana, walaupun dibilang masyarakat tetap lambat, ya nggak jadi masalah ya. Cuman itu pasti yang bikin kami ini sering kami kejadian di jalan Bu. Pada saat berangkat itu seperti kayak kadang-kadang kan kita melewati lampu merah. Nah pada saat kebakaran lahan itu mendekati pemukiman, kita berangkat ingin maksimal mungkin supaya cepat datang ke lokasi. Begitu di jalan di lampu merah, kadang-kadang masyarakat ada salah satu atau dua orang yang nggak mengerti, nggak mengerti masih. Cuman alhamdulillah sekarang ini memang sudah banyak dan mengerti Bu tentang pentingnya memberikan akses jalan kepada sang petugas. Ya, rescue ya. Iya, sang rescue tadi. Iya. Para relawan juga ataupun kami dari pemerintah daerah. Tuh. Iya. Ya, baik. Pemirsa, segmen kedua sudah kita lewati. Keberanian Anda, Pak Tony ya, dan juga timnya. Keberanian mereka untuk melangkah di tengah bahaya adalah inspirasi nyata bagi kita semua. Tangguh adalah kesadaran yang terinternalisasi dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana. Saksikan terus di segmen ketiga, jangan kemana-mana. Pemirsa, kita kembali ke segmen ketiga, yaitu semangat, harapan, dan kesadaran masyarakat. Masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Mas Tony. Bapak, dari pengalaman Bapak yang paling penting yang harus dipahami masyarakat dalam menghadapi bencana, apa aja itu Pak? Dari pengalaman kita yang paling penting masyarakat menghadapi bencana itu tadi seperti kayak bencana kebakaran tadi Bu, kebakaran lahan dan pemukiman tadi, perlunya kesadaran masyarakat Kabupaten Tabalong itu yang penting. Dalam artian perlunya kesadaran mereka itu juga ikut membantu dari kelancaran para relawan ataupun anggota damkar ataupun BPBD Kota Tabalong untuk membantu masyarakat yang kena bencana tadi, seperti bencana kebakaran lahan dan pemukiman tadi. Mungkin bisa disebutkan Pak seperti apa misalnya, harus apa masyarakat, mungkin harus menyediakan air atau seperti apa Pak? Jadi pada saat kita berangkat menuju Lokasi, TKP, ya. menuju TKP kita berangkat, begitu kita sudah sampai sana, harapan kami masyarakat di sana tuh otomatis kan mereka sudah tahu tuh seperti kebakaran lahan atau pemukiman itu, masyarakat itu tahu di mana titik-titik air yang ada. Nah, kita nggak tahu, soalnya kadang-kadang kita datang ke lokasi, begitu kita membawa tangki kita, terus kita siramkan ke api tadi yang terbakar tadi, apinya belum padam, lahannya belum mati, apinya, air kita sudah habis semua. Nah, jadi pentingnya masyarakat untuk memberitahu di mana titik-titik air yang bisa diambil. Oke. Baik. Selain itu, apalagi Pak? Mungkin informasi tentang kesiapan air. Mungkin apalagi ada lagi? Selain itu juga informasinya di masyarakat kita perlu tahu juga seperti kayak kebakaran lahan itu, mereka itu harus tahu dalam artian lahan siapa yang terbakar dan siapa yang membakarnya, mereka itu harus tahu. Jadi mereka harus memberitahukan kepada pihak yang berwajib atau berwenang bahwa yang terbakar tadi lahan ini punya bapak ini kan, bapak ini yang bakar. Jadi otomatis dari pihak berwenang bisa memberi pengarahan kepada yang punya lahan tadi, supaya tidak dibakar sembarangan, supaya tidak meluas dan tidak kena pemukiman orang lain. Nah sekarang peran masyarakat dalam membantu atau meringankan tugas-tugas yang bencana alam di lapangan itu seperti apa Pak? Alhamdulillah
dari pengalaman kita dari pertama sampai sekarang, dari dulu peran masyarakat itu sangat membantu Bu. Dalam artian mereka pada saat terjadinya bencana itu, kebakaran ataupun bencana orang hilang, masyarakat yang di desa itu mereka semua pemudanya sama orang tuanya juga ikut membantu. Seperti kayak pencarian orang hilang, masyarakat di situ alhamdulillah juga ikut membantu. Kebetulan juga masyarakat ataupun di desa itu yang orang hilang itu yang misalnya anak tenggelam itu, kebetulan di desa itu juga ada terbentuknya UPBS Bu. Nah itu pentingnya UPBS yang ada di kecamatan-kecamatan. Jadi mereka sangat membantu. Dalam artian mereka yang duluan membantu sebelum kita datang ke sana. Begitu kita sudah sampai ke sana, mereka dengan masyarakat yang lain bahu-membahu membantu kita dalam menanggulangi bencana tadi. Jadi di setiap kecamatan sudah ada terbentuk UPBS ya? Sudah ada. Oke, jadi lebih membantu, koordinasinya lebih cepat Pak ya? Iya, koordinasinya lebih cepat alhamdulillah. Seperti kayak kebakaran ya, kebakaran lahan dan pemukiman itu, misalnya di daerah selatan, daerah keluar sana kebakaran, otomatis yang menghandle UPBS yang di sebelah sana, di daerah selatan. Jadi kita yang di tengah ini menunggu dulu, dalam artian menunggu apabila mereka kewalahan minta bantuan, kita siap membantu. Apabila ada minta bantuan tambahan, datang ya. Iya, kita dan siap. tetap dimonitor Pak ya. Tetap kita siap siaga, tetap kita begitu menerima berita itu kita tetap siaga di pos masing-masing. Oke, nah sekarang apa pesan Pak Mas Tony untuk generasi muda yang ingin ikut menjadi relawan kebencanaan itu, baik itu yang melalui UPBS atau bentuk lainnya? Iya, pesan saya untuk para pemuda yang ada di Kabupaten Tabalong, silakan aja bergabung dengan UPBS yang ada di daerahnya masing-masing ataupun di desanya masing-masing, ataupun relawan-relawan yang ada di desa masing-masing, di kecamatan masing-masing, silakan aja bergabung. Tidak menutup kemungkinan dalam artian anak-anak yang masih sekolah kayak sekolah SMA. Nah, itu dipersilakan juga bergabung. Cuman kalau anak-anak masih sekolah itu Bu, mereka para relawan itu ataupun UPBS itu mereka harus minta persetujuan orang tuanya dulu. Nah, kalau orang tua mereka setuju bahwa anaknya bergabung menjadi relawan untuk menjalankan ataupun tugas kemanusiaan di masyarakat, mereka langsung memberi izin untuk bergabung. Jadi harapan saya kepada para relawan-relawan dan UPBS yang ada di Kabupaten Tabalong, silakan saja pemuda-pemudanya yang ingin bergabung, cuman mereka harus beritahu bahwa pemuda yang ingin bergabung itu harus minta izin sama orang tuanya. Oke. Kemudian setelah terbentuknya di UPBS, apa ada pembekalan Pak untuk atau pelatihan kesiapsiagaannya? Ada Bu, sudah beberapa kali kami di Kabupaten Tabalong ini dari BPBD juga ada mengadakan pelatihan, bergabung dengan Basarnas juga mengadakan pelatihan untuk UPBS dan relawan-relawan yang ada di Kabupaten Tabalong sudah dijalankan. Oh iya, berarti dibekali juga Pak ya, tidak hanya sekedar merekrut untuk bergabung menjadi relawan atau di UPBS, tapi juga dibekali. Iya, dan juga sampai saat ini Bu, sampai sekarang kami, khususnya kami BPBD itu mengadakan ataupun terjun langsung ke desa-desa, ke kecamatan-kecamatan untuk mengadakan sosialisasi. Sosialisasi tentang kebencanaan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana itu sendiri. Baik Bapak. Dan terakhir harapan Bapak, bagaimana Pak terhadap peningkatan kesadaran kesiapsiagaan bencana khususnya di daerah kita? Baik. Untuk peningkatan kesiapsiagaan bencana di daerah kita ini, harapan saya pemerintah lebih memperhatikan ataupun lebih dilihat ke depannya para relawan-relawan yang ada di Kabupaten Tabalong, dengan adanya support dari pemerintah daerah, otomatis jiwa-jiwa kerelawan mereka itu bertambah semangat. Jiwa-jiwa kerelawan pemuda-pemuda Kabupaten Tabalong itu bertambah semangat karena adanya perhatian dari pemerintah itu sendiri.
Baik Bapak, sangat menarik ya, bagaimana perjuangan dan kesiapsiagaan para relawan atau tim bencana alam Bapak sendiri ya, untuk menghadapi berbagai macam bencana tentunya. Semoga sehat selalu, tetap dijagakan Allah. Amin. Dan juga lancar semua apa yang ditindaklanjuti di lapangan. Sehingga meminimalisir korban atau bencana ya Pak ya. Amin. Baik, pemirsa, misi kemanusiaan ini adalah panggilan yang mulia. Semangat Anda, dedikasi Anda sangat berarti. Tetap semangat tim, saat lelah melanda, ingatlah senyum dan harapan mereka yang berhasil kita selamatkan. Itulah bahan bakar kita. Kesehatan fisik dan mental Anda juga penting. Jaga diri Anda sebaik mungkin agar dapat terus membantu orang lain. Sekian dulu perjumpaan kita episode berbagi kisah kali ini. Saya Susan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.